Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik, amin. Di dalam Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan saya percaya perlindungan Tuhan menyertai dan memelihara setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau pelihara setiap kami ya Bapa. Peliharaku, Dia baik.
Lebih lagi nyatakan lewat dia percaya Tuhan. Dia baik, oh lewat dan coba. Dan ini kami yakin Tuhan semuanya mendatangkan terbaik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari nyatakan Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini setiap ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan, tak dapat kami balas selain puji sembah Tuhan Yesus. Kami angkat suara kami sembah Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oramaya tapara namaya shekara namo, namaya shekara.
ucap syukur Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, kami declare Tuhan, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, mari nyatakan, katakan El Shaddai, El Shaddai, amin. Yesus Maha Kuasa, lebih besar dari segalanya Tuhan. Oh, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yesus. Kami percaya berkat-Mu Tuhan. El Shaddai, kami angkat tangan kami Tuhan, kami katakan Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan. Dengan iman kami percaya, kami katakan Tuhan berlimpah. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dengan iman katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. kami declare Tuhan Allah. Dengarlah seruan kami umat-umat-Mu Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, berkat Tuhan tercurah, tercurah Tuhan. Oh, melimpah. El Shaddai. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Mari sekali lagi bersama bersemangat katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan, berkat melimpah. El Shaddai, katakan dengan iman, berkat Tuhan melimpah Tuhan. Sekali lagi saudara declare, declare, katakan berkat-Mu Tuhan. Berlimpah. El Shaddai. Hallelujah! There is power in the name of Jesus. Hallelujah! Mari jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini,
bersama-sama saya mengajak kita memperkatakan janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada hari ini kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di setiap langkah kami ada Tuhan yang bersama dengan kami. Setiap itu kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya, shalom. Kurang semangat saudara, shalom. Saudara, sampai yang percaya setiap langkah kita ada Tuhan saudara. Boleh angkat tanganmu yang percaya saudara. Kalau saudara percaya hari ini siap berikan suara terbaik bagi Tuhan, amin. Yang siap berikan tepuk tanganmu, sorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami di rumahmu Tuhan. Kami percaya sorak-sorai sukacita kami hanya bagi Raja. Katakan, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, katakan, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Katakan kanan kirimu, katakan, tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan nyawa. Siap semuanya, 1, 2, 3, say. Di tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, 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 oh. Yang lumpuh siap lompat semua. Sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan semua, come on. Hey, 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 hey. Saudara, dengarlah sangkakala, amin, membawa pembebasan bagi semua orang.
pembebasan. Ini tahun pembebasan. katakan saudara, semua tawanan Dilepaskan. amin. Katakan yang lumpuh dan yang buta semua. Sebab ini saya percaya bisa lebih semangat, amin saudara. Sambil tepuk tangan semua, katakan semua, katakan ini tahun Pembebasan. hey, hey. Sama-sama yuk. Yang lumpuh dan yang lompat semua. Sebab ini tahun pembebasan. Siap semua, katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Hey, 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 hey. Yang lumpuh lompat bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi sama-sama katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang lumpuh dan yang buta lompatkan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan sebab ini Tuhan. Sebab ini tahun pembebasan. Mari declare dengan iman, katakan saudara. Sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan saudara. Saudara percaya ada Tuhan yang maha besar dalam hidupmu, amin. Percaya hari ini belum kemudian dilepaskan, amin. Yang percaya katakan amin. Dengan iman katakan haleluya. Tepuk tangan semua. Mari sama-sama katakan semua. Sebab Tuhan maha besar. Katakan Dia lebih dahsyat. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar. dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Menghancurkan. Saudara kalau percaya ada Tuhan yang maha besar, bisa lebih semangat lagi, amin. Bisa, amin. Sama-sama, come on. Sebab Tuhan, come on. Katakan dan sangat. Dia lebih. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Sebab Tuhan menghancurkan. Hari ini declare saudara, declare dengan imanmu, hanya Tuhan yang maha besar. Katakan semua. Sebab Tuhan maha Besar. Kamu. Dia lebih Dahsyat. dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan maha besar. Come on. Dan sangat terpuji. Kuasanya. Are you ready? Just come on, siap. One, two. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tidak ada yang lain. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi saudara ya. Sekali lagi semua dengan semangat katakan. Sebab Tuhan amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Nyatakan sebab Tuhan amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasamu Tuhan. Kuasanya. Katakan dahsyat. Dahsyat. Dan katakan dahsyat. Dan dengan iman katakan dahsyat menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya.
kita Pak musik, berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan saudara. Sorakan haleluya. Kami tahu ada Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami siap lebih lagi menyembah Engkau. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Silakan Bapak saudara semua. Kembali kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari
satu-satunya yang Engkau sembah. Kau satu-satunya, Kau satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan, mari lebih lagi nyatakan satu-satunya yang Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. Satu-satunya, Kau satu-satunya Tuhan. Sebab
Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Tuhan Kau kembali memberikan kepada kami Tuhan kemampuan, kesehatan, kesempatan untuk bisa Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu hadir dalam ibadah ini. Untuk bisa mendengar isi hati-Mu, memuji membesarkan nama-Mu, membuat kami sadar sepenuhnya bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup ini. Sehingga kami tidak berjalan memakai kekuatan kami sendiri, tapi kami berjalan di dalam rencana Tuhan dan kekuatan-Mu. That your grace is enough, kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan-Mu. Apapun yang disampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang terinspirasi dari Roh Kudus. Sehingga bisa memerdekakan, bisa menguatkan, bahkan Tuhan membuat orang-orang yang mendengarnya ngalamin terobosan dalam hidupnya. Berbicara, kami siap untuk mendengarnya. In Jesus name, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, semua baik? Dahsyat. Coba sekali lagi bilang dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, waktu berjalan cepat ya, walaupun ketika masih di pandemi rasanya lama gitu ya. Tapi kalau sekarang udah macetnya luar biasa. Tapi saudara, dalam kemacetan Anda mesti belajar satu hal yang namanya penundaan. Ya, tadi pagi saya bicara soal mengerti waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan dengan waktu saudara berbeda. Itu sebabnya seringkali orang frustrasi, kecewa, tegang, ya marah-marah, stres, putus asa. Karena faktor tidak mengerti. Tadi pagi saya bicara soal bagaimana Anda harus mengerti waktu Tuhan dengan waktu kita bedanya di mana. Nah hari ini, siang ini saya akan bicara masih dalam konteks waktu. Bicara soal how you handle delay. Bagaimana Anda memperhatikan yang namanya penundaan-penundaan yang dari Tuhan. Berapa banyak saudara gak suka dengan penundaan? Betul? Gak ada orang yang suka dengan penundaan. Saya yakin kalau saya tanya semua orang di sini gak ada yang suka. Saya juga kalau bisa ya gak ada penundaan, betul. Penundaan paling tidak menyenangkan saudara. Apalagi kalau yang mau menikah kemarin waktu dengan COVID, menunda, kan gak enak itu saudara. Kuliah tertunda, banyak yang mengalami hal seperti itu saudara. Nah saudara, kalau pesawat tertunda 15 menit masih oke ya. Tapi kalau sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam kayak yang kemarin terjadi di Inggris. Bagaimana terlambat 6 jam dengan koper yang tidak bisa tertangani dengan baik dan sebagainya. Apalagi gaji tertunda. Haleluya. Nah saudara, apa yang membuat orang gak suka dengan penundaan sebenarnya? Karena ketika Anda menunda, tertunda, Anda harus menunggu. Itu masalahnya saudara. Betul ya saudara? Nah menunggu antrian panjang mana ada yang suka. Apalagi orang Indonesia kalau udah antri serobot ya. Gitu ya saudara ya. Saudara jalan macet serobot. Sekarang ini kalau udah macetnya udah parah gitu ya. Nyerobotnya apa? Jalur busway kan begitu. Nah banyak orang gak tahan dengan penundaannya karena nunggu gitu. Saudara di restoran aja kalau pesen makanan Anda belum datang-datang sementara Anda lihat sebelah saudara datangnya baru nih belum lama dari Anda. Dia pesen tahu-tahu udah keluar dulu bisa marah loh. Ayo bener gak? Pernah gak ngalamin gitu? Makan aja jadi persoalan saudara. Nah saudara kecuali kalau yang lagi pacaran nunggu pacar masih bisa sabar gitu ya. Gitu ya, tapi kecuali kalau dia sudah menikah itu lain lagi tuh nanti ceritanya gitu. Karena promosi sudah selesai kan begitu ya. Haleluya. Nah jadi saudara apa yang kita belajar dari penundaan? Yang pertama kita akan melihat saudara penundaan adalah proses kehidupan saudara yang namanya ujian. Coba bilang ujian. Jadi saudara Anda sedang diuji apa? Kalau Anda mengalami penundaan pengujiannya begini. Anda masih berdoa gak sama Tuhan? Ada orang kalau udah tertunda yang kerjanya adalah marah-marah. Anda bisa sabar gak? Anda bisa ada pengendalian diri gak? Karakter saudara diuji waktu dalam penundaan. Karena di penundaan itu Anda harus menunggu. Masalahnya waktu Anda menunggu sampai kapan? Kan gitu ya kita suka nanya. Nah kalau Anda ngerti tadi pagi khotbah saya, kalau Anda boleh dengar kembali khotbah saya tadi pagi, Anda akan mengerti bahwa Tuhan tahu bagaimana bisa memperpendek waktumu di depan. Dia bisa dalam sekejap membuat saudara sesuatu yang Anda rasa gak mungkin bisa terjadi saudara. Nah saudara ketika Anda diuji apa? Apakah Anda masih tetap beriman sama Tuhan? Adakah Anda masih berharap sama Tuhan? Banyak orang waktu menunggu, waktu penundaan cari jalan sendiri.
Pengen jalan tuntas, pengen jalan cepat, saudara. Tahukah saudara justru waktu menunggu, waktu Anda diuji seberapa Anda kenal Tuhan. Melihat orang Kristen dalam hidupnya, bukan waktu di gereja. Halo? Kalau di gereja semua penampilannya kayak malaikat. Bahkan malaikat aja minder lihat kita. Kenapa malaikat minder? Karena malaikat bisa bilang begini, gua udah kudus, ternyata ada orang lebih kudus gitu loh. Bisa begitu saudara. Bapak ibu saudara, ujiannya adalah waktu Anda dalam keseharian saudara. Ketika ada penundaan, Anda masih bisa sabar enggak? Halo? Ada amin saudara? Coba bilang sama saya, ujian. Apakah Anda masih tetap jadikan Tuhan menjadi pusat kehidupanmu atau enggak? Ketika Anda mengalami ujian seperti ini, ketika Anda harus menunggu, Anda masih jadikan Tuhan sebagai sandaranmu apa enggak? Anda masih berharap enggak sama Tuhan? Itu sebabnya sering dalam hidup ini ada penundaan. Penundaan itu baik sebenarnya. Saya percaya saudara dalam 2-3 tahun ini terakhir di masa COVID, Anda banyak belajar hal dari Tuhan, betul? Paling tidak Anda belajar sabar, Anda belajar tidak bisa tergesa-gesa. Enggak semua rencana kita bisa terjadi. Suddenly tiba-tiba bisa berubah total dalam hidup ini. Betul atau enggak? You don't know, Anda tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan dengan perangnya Rusia Ukraina. Apakah akan berakhir, akan berkelanjutan? You don't know. Kita nggak tahu. Bagaimana dengan harga-harga ke depan? Kita nggak tahu, saudara. Mana ada yang pernah sangka bahwa orang Amerika harus bisa antri makanan? Coba. Nggak ada saudara yang bisa berpikir seperti itu. Semua kita kepengennya cepat karena kita dikondisikan begitu. Iya kan? Betul nggak saudara? Segala sesuatu pesan makanan, pesan ini maunya cepat kan gitu. Tanpa disadari hidup kita sudah dibiasakan dengan cepat. Makanya nggak biasa kalau kita ditunda nggak biasa. Termasuk orang sibuk. Saya beritahu saudara ya, orang kalau udah kebiasaan sibuk nggak gampang suruh istirahat. Ada orang kalau udah sibuk istirahat dia sakit. Ada yang begitu. Allah mau ngajar saudara untuk saudara bisa dalam waktu tertentu untuk tenang, untuk bisa ambil waktu bersama dengan dia. Katakan amin. Nah, kita lihat saudara dalam slide berikutnya. Penundaan bukan berarti tidak sama Tuhan. No, penundaan itu seringkali artinya tunggu. Coba bilang tunggu. Tunggu. Karena apa? Diperlukan persiapan, diperlukan kesiapan. Ada orang saudara nggak siap diberkati, tiba-tiba diberkati, hidupnya jadi ngawur. Ada orang gak siap ketika sukses lebih cepat daripada yang diperkirakan, membuat dia gak sanggup menangani sukses. Saya beritahu saudara satu hal, Tuhan lebih tertarik sama saudara daripada menyelesaikan masalah saudara. Saya ulangi saudara, sampai Anda dapat baik-baik. Tuhan lebih tertarik kepada saudara, perkembangan karakter saudara, hidup saudara, lebih daripada menyelesaikan persoalan saudara. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyelesaikan masalah saudara. Bukan. Tapi bagi Tuhan, Anda lebih penting daripada menyelesaikan masalah. Karena ketika masalah saudara bisa selesai, diselesaikan Tuhan misalnya. Tapi kalau kita sendiri tidak mengalami pembentukan, tidak diproses Tuhan, maka kita akan menjadi bermasalah walaupun tidak ada masalah nantinya. Saudara, orang itu bisa jadi sabar karena ada masalah. Orang itu bisa menjadi berubah karena ada masalah. Tapi begitu masalah nggak ada, orang ini ngawur lagi. Ada yang begitu loh. Ada, maksud saya bukan di sini. Di sana sini begitu saudara. Saudara, tahukah saudara Tuhan menunda apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Di usia 99 masih belum punya anak, mana? Nah apa yang terjadi saudara? Yang namanya Sarah nggak sabar. Sedangkan Abraham tetap menjadikan Tuhan pusat. Halo? Ketidaksabaran Sarah lah yang mengusulkan suaminya untuk akhirnya bisa punya anak yang namanya Ismail. Dan sampai hari ini Ishak menjadi masalah. Betul apa enggak? Kadang-kadang saudara, ketidaksabaran saudara, ketidaksiapan saudara itu yang membuat saudara dan saya hidup dalam ketergesa-gesaan. Nah, ketergesa-gesaan Amsal 19 ayat 2, Anda nggak usah buka ayatnya. Di sana dikatakan bahwa rupanya ada di sini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa apa? Salah langkah. Coba bilang, jangan tergesa-gesa. Haleluya. Makanan kalau dimasak terlalu cepat nggak enak.
kalau belum waktunya. Betul apa enggak, saudara? Saya sangat percaya ibu-ibu di sini enggak kepengen bayi yang ada di dalam kandungannya lahir tergesa-gesa. Ayo. Betul atau tidak? Malah kalau lahir sebelum waktunya kan namanya prematur. Itu yang bikin ibu-ibu khawatir anak ini nanti pertumbuhannya gimana, betul nggak? Makin pas waktunya makin senang si ibu, betul ya saudara? Nah hal yang sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya saudara sabar. Ada banyak orang yang tidak sabar untuk memuaskan keinginannya sekarang. Nah ketika dia mau menginginkan kepuasannya sekarang, mau beli barang sekarang, sementara duit nggak ada, apa yang terjadi? Utang. Nah tanpa disadari utang itu yang menjerat dia, yang membuat dia pada akhirnya makin terpuruk. Kenapa? Ketidaksabaran. Ketidaksabaran seseorang untuk menunggu waktu pernikahan, dan waktu pernikahan itu menjadi kudus. Dan karena nggak sabar menunggu itu, maka terjerat namanya seks bebas. Semua akibat-akibat yang negatif bisa terjadi karena ketidaksabaran saudara dan saya. Sementara kita terburu-buru, sementara kita tergesa-gesa, Tuhan tenang saja. Haleluya. Saya ulangi saudara ya, sementara saudara terburu-buru, sementara saudara tergesa-gesa, Tuhan apa? Tenang saja, karena dia berjalan dalam kairosnya, sementara kita berjalan dalam kronosnya. Untuk Anda bisa lebih tahu apa itu kairos, apa itu kronos, cari khotbah saya tadi pagi. Nah saudara yang dikasihi, itu sebabnya hati-hati saudara. Jangan membiarkan diri saudara dipacu sedemikian rupa sampai gak sabaran. Coba bilang sama saya, sabar. Jangan tergesa-gesa. Haleluya. Nah saya mau ajak saudara lagi selanjutnya. Menunggu itu artinya Anda belajar. Lewat menunggu Anda belajar. Nah ada satu ayat firman Tuhan saya bacakan saudara, Yohanes 11 ayat 6. Lalu kemudian kita lompat ke ayat 15. Mari kita lihat ayat ini. Ini cerita tentang ketika ada seseorang datang kepada Yesus memberitahu kalau Lazarus sakit. Harusnya kalau dia tahu sakit, orang yang dikasihi, mestinya Yesus segera datang. Tapi dia gak segera datang. Malah dia menunda. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Namun setelah didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja, coba bilang sengaja. Jadi sebenarnya Tuhan bisa gak mempercepat langkahnya? Bisa, tapi dia, tahukah saudara kadang-kadang doa saudara bukan Tuhan gak dengar. Sudah dengar. Bahkan sebelum Anda doa juga dia sudah tahu kebutuhanmu. Tapi ketika Anda berdoa dia bukan cuman udah dengar, tapi dia kadangkala, nggak selalu memang, kadangkala menunda dengan sengaja. Tujuannya apa? Nanti kita akan melihat saudara ya. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Tuhan. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kalau Tuhan datangnya pada tepat waktunya, dia bilang nggak baik. Justru sekarang aku nggak datang, udah telat nih, Lazarus sudah mati nih. Gitu loh. Baik bagimu supaya kamu apa? Dapat belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Jadi kadang-kadang Tuhan membuat saudara menunggu, menunda saudara, membuat saudara menunggu. Tujuannya supaya saudara apa? Belajar percaya. Kalau hari ini Anda sudah berdoa dan belum ada jawabannya, Tuhan lagi mau ngajarin saudara belajar apa? Percaya. Belajar percaya. Artinya apa? Anda harus tetap mengandalkan Tuhan. Di saat Anda takut, Anda harus belajar percaya. Daud berkata, di saat aku takut, justru di situ aku percaya. Apakah engkau tetap percaya? Alkitab berkata segala sesuatu ada pada waktunya dan indah pada waktunya. Percayakah saudara setiap orang ada waktunya bagi Tuhan? Nah itulah sebabnya kenapa saudara, saya ingatkan sekali lagi, Tuhan lebih tertarik pada saudara daripada persoalan saudara. Perhatikan saudara waktu Yesus jalan di atas air. Ya ceritanya ada di Alkitab di Matius 14, nanti Anda lihat. Waktu Yesus jalan di atas air, itu gelombang belum selesai loh. Belum tenang.
Makanya murid-murid ketakutan lalu melihat Yesus seperti hantu. Maka dia bilang itu hantu. Tuhan bilang tenang, ini aku, jangan takut. Bagaimana orang yang di kapal atau yang di perahu bisa tenang sementara gelombang masih besar? Apalagi lihat Yesus, bukan Yesus tapi dia lihat setan. Maka yang terjadi adalah hantu dia lihat kan. Dia bilang tenang, ini aku, jangan takut. Maksudnya Tuhan itu apa? Kalau Tuhan bilang sama gelombang tenang, kira-kira gelombang tenang gak? Pasti tenang. Tapi bagi Tuhan bukan gelombang yang jadi masalah, tapi orang yang ada di dalam perahu. Saya suka katakan sama saudara, sama anak Tuhan, persoalan saudara, persoalan saya kecil. Halo? Coba bisa gak gini, kelingking saudara sama jempol saudara begini. Saya coba gini semua kelingking sama jempol gini. Coba bilang gini, persoalan saya mah kecil, coba bilang gitu. Sekali lagi, persoalan saya mah, terus lihat sebelah saudara, yang susah tuh kamu. Yang jadi masalah adalah kitanya. Yang menjadi masalah adalah kitanya. It's not about the problem. Why? Bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan gampang kok, orang langit dan bumi diciptakan oleh Dia. Tapi yang menjadi masalah adalah pembentukan saudara dan saya. Makanya Tuhan sering pakai kejadian. Tuhan suka pakai peristiwa. Suka menunda. Membuat saudara menunggu. Untuk apa? Membentuk saudara. Halo? Amin saudara. Itu sebabnya saudara hati-hati di masa-masa penundaan, di masa-masa waktu menunggu ini. Jangan sampai ada perkataan-perkataan negatif. Keluh kesah lah, marah-marah lah, ngomel-ngomel. Itu bikin saudara makin gak enak dan gak nyaman. Anda setuju gak kalau saya bilang gini? Ngomel itu gak enak sebenarnya. Anda setuju? Atau Anda yang bilang, enggak Pak, saya gak setuju. Ngomel itu enak, ada yang begitu. Itu ada something is wrong with you. Gak enak keluh kesah. Gak enak ngomel-ngomel. Orang yang sering ngomel, orang yang keluh kesah, pasti masalah emosinya makin berat. Makanya kenapa orang perlu liburan? Ayo, kenapa orang perlu liburan? Perlu escape. Perlu ada yang namanya staycation. Ayo, haleluya. Gitu enggak saudara? Istilah ini kan muncul sekarang ini, staycation. Nah saudara, kenapa seperti itu? Supaya keluar dari keluh kesah ini paling tidak sedikit mendapat satu penyegaran. Gitu ya? Nah, ketika Anda punya masalah, ketika Anda disuruh menunggu, lalu Anda keluarkan perkataan negatif, makin berat waktu penunggu itu. Betul gak? Belum lagi punya sikap hati yang salah lagi. Wah udah, iri hati, marah-marah, salahin orang. Gak ada gunanya nyalain orang. Gak ada gunanya juga nyalain diri sendiri. Di masa penantian adalah Tuhan mau supaya saudara belajar untuk kenal Dia lebih dalam. Katakan amin. Bangsa Israel harusnya dari Mesir menuju negeri Kanaan nggak harus 40 tahun. Nggak harus. Ada jalan pintas kok. Nggak harus. Tapi kenapa jadi lama? Ayo, kenapa? Karena reaksinya salah. Saudara yang dikasihi, kadang-kadang persoalan saya sebenarnya nggak terlalu runyam. Tapi reaksi kita yang bikin masalah kok. Persoalan keluarga kadang-kadang gak terlalu besar. Tapi reaksi suami, reaksi istri itu yang bikin besar. Hati-hati dengan reaksi saudara di tengah-tengah masa menunda dalam penungguan ini. Katakan amin. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat di bagian-bagian terakhir beberapa poin buat saudara. Bagian terakhir ada beberapa poin. Kenapa sih Tuhan itu membuat saudara harus nunggu? Kenapa sih Tuhan menunda? Kenapa enggak apa aja yang kita mau dikasih? Oh, saya percaya kalau Anda jadi orang tua yang baik, Anda akan memberikan anak saudara pada waktunya. Enggak segala yang diminta anak dikasih. Orang tua setuju apa enggak? Iya. Kalau anakmu belum siap naik mobil atau dikasih kunci mobil, dibeliin mobil, jangan. Kalau anak belum siap bisa kendalikan diri, jangan kasih itu. Ada waktunya. Makanya kenapa ada perlindungan anak-anak di bawah usia. Kalau dia belum usianya menikah, lalu dinikahkan, itu jadi masalah kan. Kenapa? Belum waktunya kok. Makanya harus tunggu dulu.
Kadang-kadang kita nggak mau, kita mau buru-buru, hanya beda sebulan 2 bulan, masalahnya besar. Hanya beda setahun 2 tahun, masalahnya besar. Daripada Anda terburu-buru setahun 2 tahun, tapi persoalannya panjang puluhan tahun, mau ngapain? Coba yang ngerti sama saya katakan amin. Yang pertama saya mau ajak saudara, hal yang penting saudara untuk Anda bisa mengerti ketika Anda mengalami penundaan. Anda siap? Are you ready? Tujuannya gini, waktu nanti Anda ngalamin penundaan, doamu nggak dijawab atau belum dijawab, masalah saudara belum selesai, tantangan saudara masih ada, kok kayaknya nggak selesai-selesai, Anda mesti ngerti kenapa. Kalau Anda ngerti ini, Anda akan lebih gampang melewati masa susah. Kalau Anda lagi masa susah dan Anda bisa surrender, bisa menyerah, Anda bisa tenang, Anda bisa bersuka cita, lewatinya lebih gampang. Betul? Setuju gak saudara? Iya, lebih gampang ketimbang Anda ngedumel, ngomel, marah-marah, pusing. Akhirnya yang rasanya cuma 2 hari Anda bisa bilang kayaknya 2 tahun gitu loh. Tapi kalau Anda lewati dengan penuh sukacita, damai sejahtera, penyerahan diri, percaya sama Tuhan, 2 tahun rasanya cuma 2-3 hari. Betul gak saudara? Haleluya. Amin. Yang pertama, hal penting untuk Anda bisa mengerti adalah Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menerima berkat-Nya dan mengalami kebesarannya. Dia sedang preparing something better for you and me. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik di depan saudara, buat saudara dan saya. Tuhan tahu nggak bangsa Israel ada di Mesir menderita? Tahu. Nah pertanyaan saya, kira-kira Tuhan ada nggak rencana penyelamatan buat mereka? Ada. Ada. Penyelamatannya apa? Yaitu di negeri Kanaan yang beda banget daripada yang ada di Mesir. Kenapa? Karena tidak ada perbudakan di sana. Karena yang ada adalah makanan yang luar biasa. Ya ada susu, ada madu, ada kelimpahan. Semuanya indah dibandingkan di sana. Tuhan punya planning sangat-sangat baik untuk mereka keluar bisa menerima berkat ini. Tapi sebelum menerima berkat itu, Tuhan lewatkan mereka ke satu proses yang namanya padang gurun. Betul nggak saudara? Kadang-kadang penundaan-penundaan itu sebenarnya sedang men-stretch saudara. Kalau saja tadi Anda berkata bahwa menunda itu adalah belajar percaya sama Tuhan misalnya, maka imanmu itu sedang di-stretch sama Tuhan, sedang ditarik, sedang diperbesar kapasitasnya, supaya kalau ada berkat yang lebih, Anda masih bisa menampungnya. Makanya tadi saya bilang kenapa Tuhan tertarik sama saudara lebih daripada persoalan saudara. Karena kalau kita nggak bisa nampung, nggak siap saudara, dia lebih tertarik untuk membereskan karakter saudara, karakter saya, ketimbang dari masalah saudara dan masalah saya. Berapa banyak orang yang nggak siap terima berkat saudara, waktu hidup sederhana, ya nggak punya uang banyak, pas pokoknya sederhanalah, hidupnya setia suami istri. Tapi begitu duit berkelimpahan, alah, udah beda. Halo, betul nggak? Ada orang begitu, udah nggak setia. Berapa banyak orang punya karakter berubah ketika dia tidak siap terima sukses. Pak Jokowi sering ngomong begini, saya suka dengan statement dia tuh sebenarnya. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saudara, kalau Anda selesai dengan diri Anda ketika Anda menjadi pucuk pimpinan saudara, Anda nggak punya kepentingan yang lain buat saudara. Why? Karena Anda sudah selesai, you settle with yourself. Banyak orang nggak selesai dengan dirinya. Nah ketika dia nggak selesai dengan dirinya, jadi problemnya adalah bukan problem, tapi dirinya yang bikin masalah sebenarnya. Jadi penundaan adalah memperbesar kapasitas. Membuat saudara bisa siap untuk menerima. Sehingga ketika ada berkat itu tidak merusak. Ketika Anda sukses, sukses itu tidak merusak. Halo? Saudara tahu gak sih saudara, kadang-kadang sukses itu bisa menjadi kutuk buat kita. Gak selamanya sukses itu menjadi baik buat kita. Gak selamanya. Ada banyak orang mengejar sukses hanya ketika dia berhasil itu jadi kutuk buat mereka. Ada berapa banyak orang Kristen
Dengar baik-baik ya, saya nggak bilang Anda nih ya. Tapi ada berapa banyak orang Kristen, begitu dia sukses, begitu dia naik posisi, begitu perusahaannya kaya, lupa sama Tuhan tuh. Dulunya rajin ikut doa fajar. Halo? Dulunya rajin ibadah, gak pernah absen. Luar biasa. Dulunya rajin menginjil, tapi gak ada waktu. Why? Karena Anda mencapai berhasil dan sukses before the time. Tapi kalau Anda sukses at the right time, waktunya Tuhan, saya percaya sukses itu dipakai oleh Tuhan membuat Anda naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi untuk bisa mengenal Dia lebih jauh. Sukses tidak menjadi kutukan kalau Anda siap. Katakan amin. Wow. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, menunggu itu penting, yes. Lihat kalau Anda percaya di Alkitab saudara, perempuan-perempuan yang mandul di Alkitab, waktu dia melahirkan, anaknya luar biasa semua dipakai Tuhan. Sarah mandul, anaknya luar biasa dipakai Tuhan. Betul? Ribka mandul, luar biasa anaknya dipakai Tuhan. Oh iya, Rahel mandul, lihat anaknya luar biasa, Yusuf muncul. Dahsyat saudara. Istri Manoah tidak disebut namanya, lihat Simpson yang lahir. Dan banyak lagi yang lain. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di masa penundaan lahir ide-ide besar. Lahir saudara, hal-hal yang membuat Anda nangkap sesuatu dari Tuhan. Tadi waktu ibadah pertama, waktu break, yang nemenin saya bilang begini, sering kali Pak justru saya dapati di masa-masa pandemi ini orang lebih kreatif. Karena dipaksa oleh keadaan. Kadang-kadang saudara waktu Anda menunggu, disitulah saat Anda menunggu. Makanya Tuhan bilang apa? Siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru, dia akan terbang seperti Raja Wali, betul enggak? Dia akan menjadi kuat. Why? Ketika Anda belajar dalam masa menunggu, belajar percaya, belajar berdoa, belajar puasa, belajar untuk setia sama Tuhan, Anda lihat. Allah akan download ke saudara wisdom. Tuhan akan download ke saudara inspirasi. Tuhan akan memberikan download kepada saudara jalan keluar buat saudara. The new idea, kreativitas, ide-ide baru akan muncul. Why? Karena Anda ada di dalam ruang bersama dengan Tuhan. Coba saya mau tanya, waktu COVID awal-awal di tahun 2020, mau bisa kemana? Nggak bisa kemana-mana. So kalau kayak gitu kita cuma bisa mengandalkan siapa? Tuhan. Saya hanya ingatkan gini saudara, jangan sampai nanti 10 tahun setelah lewat dari masa COVID, kita lupa lagi apa yang kita belajar di sini. Kita mesti belajar bahwa di masa-masa sulit seperti ini, dinunggu kita belajar bahwa everything, segala sesuatu, kita nggak bisa apa-apa. Punya duit juga nggak nolong. Ayo bener nggak saudara? Oh iya, punya duit nggak bisa nolong. Rasa takut saudara itu luar biasa kan? Pasti Anda pernah ngalamin. Apalagi kemarin tahun lalu saudara, waduh itu bentar-bentar tetangga kita lah meninggal. Inilah, itu kan bisa membuat saudara takut. Waktu itu hanya kemana Anda bisa lari? Hanya ke Tuhan. Artinya apa sih? Tuhan lagi mau belajar, mengajarkan saudara dan saya. Siapa yang menjadi pusat hidup saudara? Kadang-kadang kita suka lupa saudara ketika semua sudah jalan dengan baik. Makanya sebelum Anda diberkati Tuhan lebih jauh, sebelum Anda lihat kebesaran Tuhan yang semakin dahsyat di depan saudara, saudara percaya Tuhan menyediakan hari esok yang penuh harapan? Saudara percaya masa depan saudara gilang gemilang? Saudara percaya Tuhan sudah di depan saudara mempersiapkan sesuatu yang dahsyat buat saudara? Oh ya. Tapi dalam proses menuju ke sana, Tuhan sering bikin penundaan. Coba bilang begini sama saya, penundaan itu baik loh. Haleluya. Saudara pasti pernah dengar ada orang marah-marah, pesawatnya tertunda. Padahal dia ada business meeting. Marah-marah. Sampai suatu ketika pesawat yang dia harus tumpangi mengalami kecelakaan. Dia dengar berita itu, terus dia bilang apa? Untung, ayo. Coba waktu dia marah-marah waktu itu. Udah bersama dengan Tuhan. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara, kenapa Tuhan menunda.
Karena dia tahu ada apa di depan saudara. Karena dia sudah di depan saudara. Masalahnya dia sudah di masa depan saudara. Anda belum lihat itu. Dia tahu apa yang Anda akan hadapi. Dia tahu kesulitan apa yang Anda hadapi. Dia tahu musuh saudara kayak apa di depan. Dia tahu tantangan Anda di depan apa. Dia tahu Anda akan ngalamin apa. Itu sebabnya dia tunda supaya saudara jangan kalau cepat ngalamin ini. Berarti God is good all the time. And all the time God is good. Hallelujah. Wow. Banyak orang gak bisa sabar hari ini. Karena terpengaruh dan terprovokasi dengan sosial media, Instagram. Ini temen gua nih dulu nih waktu sekolah. Gak pinter. 2 kali gak naik kelas. Gua lihat sekarang Instagramnya punya private jet. Gua boro-boro private jet, private home aja kagak ada. Tuh kan gitu. Maka Anda mulai bikin wow, gua harus lihat toh. Belum lagi Instagramnya crazy rich itu loh. Nah yang terjadi adalah mau kejar jadi crazy rich. Yang ada adalah richnya enggak, yang ada crazy-nya. Kan begitu saudara. Tanpa disadari. Why? Everything has time. Haleluya. Tuhan kasih perumpamaan saudara dan saya itu petani. Ada petani, ada olahragawan, iya toh? Dan ada juga saudara Anda sebagai prajurit. Nah sebagai petani harus belajar sabar. Everything has the time. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Kan begitu saudara. Ini masuk pada poin yang kedua. Makanya Anda harus mengerti selalu ada waktu menunggu antara menanam dan antara menuai. Nggak ada yang namanya Anda masak, klik 1 menitnya bisa masak, nggak ada. Air aja kalau mau dididihkan mesti ada waktunya. Betul nggak saudara? Harus dong. Jadi gini loh Bapak Ibu, segala sesuatu there is a time. Ada waktunya antara menanam dengan menuai. Ada waktunya saudara, segala sesuatu Tuhan punya proses. Istilahnya gitu intinya. Coba bilang proses. Proses itu tidak pernah membohongi hasil. Gak ada yang namanya proses membohongi hasil. Kalau hasilnya baik, saya yakin prosesnya baik. Betul gak saudara? Kalau produknya jelek, pasti prosesnya gak baik. Betul gak saudara? Kekristenan orang bertumbuh atau enggak tergantung prosesnya dia bersama dengan Tuhan dong. Kalau dia punya proses sama Tuhan dengan baik, saya percaya buahnya juga baik. Pelayanannya juga baik. Hidupnya juga baik. Yang setuju katakan amin. Glory to God. Hallelujah. Jadi selalu ada waktu. Ya, kelahiran juga ada waktunya. Betul? Anda gak bisa paksakan bayi untuk muter, untuk lahir gak bisa. Ada waktunya. There is a time. Yang ketiga. Saya mau sampaikan saudara yang ketiga. Saya berhenti pada poin yang ketiga. Ya, kita akan akhiri. Kadang-kadang Tuhan justru lewat penundaan itu mengajari saudara untuk semakin banyak berdoa. Karena ada kemungkinan sedang terjadi peperangan rohani. Yang Anda nggak tahu, yang Anda nggak ngerti. Sadar nggak saudara, kalau setan mau menyerang saudara karena Anda berharga. Saudara, dalam perang, di dalam masa peperangan, yang ditarget bukan prajurit, jenderalnya. Betul? Kalau prajurit mati nggak masalah, tapi kalau jenderalnya mati, selesai sudah peperangan. Hal yang sama, Tuhan mempersiapkan saudara menjadi orang hebat. Semua yang ada di ruangan ini, saya percaya orang-orang hebat di mata Tuhan. Karena benih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara adalah benih hebat. Tapi setan tahu. Nah, bagaimana menghentikan saudara? Itu sebabnya dia selalu berupaya. Alkitab berkata setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menantikan waktu, kapan waktunya untuk menerkam saudara dan saya. So, selalu akan terjadi peperangan. There is a war.
Anda nggak lihat, Anda nggak tahu. Nah kadang-kadang di saat seperti itulah, seperti Daniel harus berdoa puasa 21 hari. Karena di alam spirit tertutup. Kalau hari ini Anda sedang mengalami tantangan, masalah, persoalan dan segalanya. Memang saya nggak bilang semua itu karena setan. Jangan jadi orang Kristen aliran kesetanan, ngerti nggak saudara? Ada orang Kristen apa-apa setan, setan juga bisa kesel lu. Gua kagak salah, lu salahin gua, kan begitu ya. Lu sendiri yang milih, kan begitu ya. Itu namanya orang Kristen aliran kesetanan, ngerti gak sih saudara? Apa-apa setan gitu. Enggak selalu begitu. Walaupun setan memang menjadi persoalannya, ngerti ya. Nah ketika ada terjadi pertempuran, Anda nggak tahu. Sesuatu terjadi di alam spirit. Bukankah Ayub punya kesehatan hilang, anaknya mati, ternaknya mati. Why? Terjadi pembicaraan antara Tuhan dengan iblis, betul nggak? Nah ketika terjadi pertempuran itu seringkali terjadi yang namanya penundaan terjadi dalam hidup saudara. Nah at that moment, di waktu itulah Tuhan mengajarkan saudara untuk doa. Kadang-kadang bukan cuma doa dan puasa. Bukankah ada ayat yang berkata jenis ini tidak bisa diusir dengan yang lain kecuali dengan doa dan puasa. Artinya ada masalah-masalah hidup saudara, kondisi-kondisi hidup saudara yang gak bisa ditangani pakai duit, yang gak bisa ditangani pakai network. Gak bisa dipalangin dengan Anda punya keterampilan, kepinteran, pengalaman, teman-teman. Gak bisa. Tapi hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan mau bangkitkan your spirit being. Saya sangat percaya kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Saudara percaya itu? Sebagai penutup, bukankah orang Kristen bilang Yesus itu datang seperti pencuri? Begitu? Ya, ada ayatnya kan? Dia akan datang seperti pencuri. Bagi siapa? Dia datang seperti pencuri bagi siapa? Dia akan datang seperti pencuri bagi mereka yang akan binasa. Karena datangnya terlalu tergesa-gesa, kaget seperti pencuri, mengejutkan. Tapi kepada anak-anaknya, dia nggak datang seperti pencuri. Coba para ayah angkat tangan. Angkat tangan, para ayah angkat tangan. Apakah kalau Anda pulang sampai tengah malam pun, karena lagi ada kesibukan, Anda pulang seperti pencuri gitu? Anda akan pulang sebagai seorang bapak, seorang ayah yang datang kembali ke rumahnya. Betul enggak saudara? Jesus will come back. Dan waktu dia datang kembali, Anda perlu bisa mengerti, bisa sensing bahwa my father, Jesus akan kembali menjemput kita. Bukan tiba-tiba kaget seperti pencuri, enggak. Nah untuk itu sebabnya kenapa kehidupan doa saudara harus dibangun. Kadang-kadang orang lebih banyak berdoa kan justru waktu lagi ada masalah, bukan? Hah? Jadi waktu Anda punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya apa, berdoalah. Saya sangat percaya Tuhan akan menolong saudara. 3 hal yang Anda harus mengerti siang hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat saudara, berkat yang besar, kebesaran yang dahsyat buat saudara, buat kita yang percaya kepada Dia. Makanya Dia menunda, Dia menunggu, Dia membuat saudara harus nunggu. Dia harus belajar. Yang kedua Anda harus tahu ada proses antara nanam dan tuai itu berbeda. Hidup ini proses. Gak semua tiba-tiba. Gak ada orang sukses tiba-tiba. Gak ada orang kaya tiba-tiba. Gak ada. Mana ada yang begitu. Cuman lotre yang bisa bilang begitu. Betul gak saudara? Gak ada. Gak ada semua yang tiba-tiba, gak pernah mendadak langsung ada gitu, gak ada. Proses. Yang terakhir, jangan-jangan Tuhan mau saudara banyak berdoa yang selama ini mungkin sudah kurang berdoa. Supaya saudara banyak berdoa, lewat berdoa Tuhan download kepada saudara hal-hal yang perlu Anda ngerti. Jangan heran nanti waktu berdoa ternyata yang selama ini Anda gak pikirin, Tuhan kasih tahu. Waktu Anda lakukan, Anda bilang, kenapa gak dari dulu aja? Tuhan bilang begini sama saudara, kenapa gak dari dulu aja kau berdoa? Kan begitu saudara. Halo, amin. But when we pray, saya percaya Tuhan bisa bekerja lewat Holy Spirit, Roh Kudus. Memberitahu kepada saudara apa yang harus Anda lakukan. Sesederhana itu? Yes, Tuhan kita Tuhan yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati kita saudara.
Saya mau ajak saudara untuk mengerti bahwa Tuhan itu bekerja dalam waktunya. Dan kalau ada penundaan-penundaan, percayalah dia punya maksud yang baik buat saudara. Saya undang Anda bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara sebelum saya tinggalkan tempat ini. Untuk nanti sore saya kembali lagi. Barangkali ada di antara saudara hari ini yang sedang ada di ruang tunggu, in a waiting room. Dan ruang tunggu itu tidak enak. Anda sudah cukup lama di ruang tunggu ini, sehingga Anda bertanya, kapan giliran jawabannya datang? Siang ini Anda mungkin sudah mulai putus asa, atau mungkin agak sedikit mulai kecewa sama Tuhan. Atau bertanya-tanya, where are you God? Tidak pantas kita tanya sama Tuhan, di mana Tuhan? Yang terjadi adalah justru Tuhan yang bertanya, Adam, di mana engkau berada? Siang hari ini, percayalah Tuhan hadir di ruangan ini. Bagi Anda hari ini yang merasa Tuhan sudah terlalu lama, silakan nyanyikan lagu ini sebelum saya berdoa buat saudara. Yang terbaik amin. Coba tetap percaya. Amin, amin, amin. Pasti yang terbaik Bapak Ibu. Amin, amin. Coba ku tetap percaya. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mengerti sekarang kenapa ada penundaan dan doa saya belum dijawab. Saya mau tetap percaya. Aku mau tetap belajar mengandalkan Tuhan. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Kau berkata, Tuhan, aku mulai putus asa tadinya, tapi sekarang enggak. Aku dapat kekuatan baru mendengar firman ini. Aku tahu sekarang waktu Tuhan adalah yang terbaik, walaupun sulit dimengerti. Aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka lewati dalam hidup mereka. Barangkali ada kekecewaan, barangkali ada rasa putus asa, rasa bertanya, Tuhan, Kau di mana? Kok aku berdoa kayaknya seperti kayak lewat begitu saja. Hari ini engkau sedang mengharapkan sesuatu. Engkau merasa tidak siap untuk mengalami penundaan sekali lagi setelah 3 tahun COVID ini. Tapi kau dengar firman Tuhan bahwa Allah bekerja dalam waktunya. Hari ini aku berdoa untuk yang mengangkat tangan. Beri kekuatan, beri kesabaran, berikan pengendalian diri, berikan kemampuan kepada umat-Mu yang mengangkat tangan ini untuk tetap percaya di tengah-tengah kemustahilan. Untuk tetap berharap di tengah tidak ada harapan. Tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham. Tapi dia tetap berharap. Pada hari ini Tuhan, di antara mereka barangkali Tuhan seolah sudah terlambat semuanya. Tapi Tuhan, bagimu tidak ada yang terlambat. Engkau tidak akan kehilangan waktu dan kehabisan waktu. Karena Engkau memegang masa dan waktu. Engkau bisa memperpanjang masa depan kami. Kesehatan kami bisa terus diperpanjang. Atau sebaliknya perjalanan kami yang harusnya makin panjang, Engkau bisa perpendek Tuhan. Dan dalam waktu sekejap Engkau bisa membuat kami berhasil. Berkati mereka yang mengangkat tangan, campur tangan dalam hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan. Kesehatan mereka barangkali hari ini mereka berharap terjadi kesembuhan. Kiranya Tuhan Engkau jawab hari ini. Buat mereka sadar Tuhan adalah jawaban mereka. Silakan turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Meteraikan, jadikan firman ini hidup dan benih yang tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Biar Tuhan berkati berlimpah-limpah.
Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBIPRJ, boleh angkat tangannya? Adakah yang baru pertama kali? Oh, di depan saya ada, puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBIPRJ. Bagi yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru di depan. Kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu dapat mengisi angket ibadah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu di sebelah QR Code persembahan. Dan bagi jemaat yang membutuhkan doa khusus, dapat mengunjungi counter doa yang ada di depan. Setelah doa berkat, kami minta Bapak Ibu dapat duduk kembali karena kami akan mengatur jalannya keluar sehingga tidak terjadi kerumunan. Dan kita akan beri persembahan, mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir dapat melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau di layar mimbar. Dapat memberi persembahan secara transfer. Dan apabila ingin memberikan secara tunai, dapat memasukkan ke kotak persembahan di pintu keluar pada waktu Bapak Ibu meninggalkan ruang ibadah ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBIPRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Leonardo Syamsuri MBA MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala CK7 Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan, saudara. Jadi pastikan apa yang ada di sini, pola pikir kita, apa yang kita pikirin itu adalah yang baik. Jesus name above all names, you are more. Woo!
Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, saya mengajak kita semua kembali bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa dari tempat ini, segenap umat-Mu Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kau memberkatinya Tuhan, biar Indonesia tetap kuat dan teguh Tuhan, tetap bersatu bersama-sama Tuhan. Indonesia boleh bertumbuh, Indonesia boleh tetap tangguh dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dalam perekonomiannya Tuhan, dalam segala bidang ekonomi dan kepolitikan yang ada Tuhan, biar kira Tuhan turut campur tangan atas setiap partai yang ada, atas setiap para pemimpin yang ada. Kami berdoa saat ini buat presiden, wakil presiden kami, buat segenap Tuhan para jajaran menteri, kepala daerah dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar kiranya hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Hati mereka terus Tuhan dipakai untuk melayani, mendatangkan kesejahteraan untuk segenap rakyat yang mereka pimpin. Berkati kesehatan daripada presiden, wakil presiden kami. Berkati segenap apa yang mereka putuskan, biar membawakan keadilan atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak kembali sia-sia. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan, yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan segenap kehidupan kami, umat-umat Tuhan, boleh semakin bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keluarganya Tuhan. Biar kira Tuhan melimpahkan damai sejahtera, perlindungan dan kesehatan senantiasa dalam pelayanannya hari-hari ini, membawa api Pentakosta ketiga bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati juga Tuhan untuk gembala CK7, untuk Pak Yanto dan keluarganya Tuhan. Biar penggembalaannya di CK7 ini membawa segenap umat Tuhan di CK7 semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap menjadi mempelai-mempelai Kristus yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati pelayanannya, Engkau tahu isi hati daripada gembala kami Dr. Yanto Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjadi visi kerinduan hatinya Tuhan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini saatnya Tuhan kami berdoa, memberkati setiap anak-anak muda, boleh bangkit generasi Yeremia, baik di CK7, di gereja-gereja beri bangsa-bangsa Tuhan. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kehidupannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap anak-anak muda yang ada ini Tuhan, mereka berani hidup berintegritas, mereka berani hidup menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa dan kami hadik setiap sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka sedang dalam beban-beban Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup apapun. Biar kira Tuhan membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Mereka sedang berusaha mencari pekerjaan apapun. Biar kira Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.